Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas dan juga melakukan interview mengenai kebijakan dan inovasi pendidikan. Pertama-tama, kebijaksanaan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah ini dilakukan guna tercapainya cita-cita dalam bidang pendidikan seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebijakan-kebijakan tersebut sudah banyak dikeluarkan oleh pemerintah. Di antaranya ada yang berkaitan dengan inovasi pendidikan. Inovasi yang terjadi dalam bidang pendidikan tersebut antara lain dalam hal manajemen pendidikan, metodologi pengajaran, media, sumber belajar, pelatihan guru, peningkatan mutu, peningkatan efisiensi dan peningkatan efektivitas pendidikan, relevansi pendidikan, serta implementasi kurikulum. Pada masa kini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kemendikbud RI yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kabinet Indonesia Maju, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim, membuat program kebijakan baru, yaitu Merdeka Belajar. Konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Setelah penjelasan tadi, pada kesempatan kali ini juga kami akan melakukan interview mengenai kebijakan dan inovasi pendidikan dan juga mengenai Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Kembali lagi sama saya Azahira Dlasari. Saya Aulia Nisazah. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Maya sama Ibu Maya, guru SD kelas 1 SD Bojong Asi, Dayakolot. Saya Ibu Ratna Ningsih. Dari mengajar kelas berapa Ibu? Ibu ngajar kelas 2 di SD 130 Kota Bandung. Oh iya, mulai aja ya Ibu. Silakan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang kebijakan pendidikan pada saat ini? Kebijakan pada saat pandemi, tapi Ibu bahas sedikit ya, itu memang ada Merdeka Belajar, tapi Ibu tidak akan bahas di sini nih. Walaupun di situ ada Merdeka Belajar, tapi Ibu semua guru mungkin tidak bisa melaksanakan sepenuhnya karena sekarang saat ini kita sedang pandemi, jadi pembelajaran pun serba terbatas. Jadi nggak bisa sepenuhnya full seperti belajar seperti tatap muka. Walaupun begitu, pembelajaran tetap harus berjalan ya. Nah, dalam pembelajaran karena kita tidak boleh bertatap muka, jadi pembelajaran saat ini dengan cara daring ya, atau dengan cara online, ada Zoom meeting atau melalui WA, bisa juga melalui YouTube atau melalui PDF penugasan gitu, paling gitu. Nah, nanti kalau supaya terlihat bahwa guru dan murid itu ada interaksi belajar mengajar, jadi ada laporannya setiap hari. Jadi hari ini belajar apa? Nanti anaknya difoto, tugasnya, apa yang dikerjakan, difotokan. Setelah difoto nanti dikumpulkan semua, baru difoto grid. Nanti ditulis pembelajarannya apa, hari apa, baru dikirim ke dinas setiap hari. Sebagai dokumentasi bahwa kita itu memang melaksanakan pembelajaran walaupun dalam keadaan pandemi, yaitu dengan cara online. Baik Ibu, langsung saja. Di sini saya mau bertanya, bagaimana pendapat Ibu tentang kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar? Ya, tentang Merdeka Belajar, Ibu udah tahu ya, itu kan di sekolah juga udah merencanakan bahwa Merdeka Belajar itu
sangat bagus untuk diterapkan di anak. Ada rencana nanti semua guru di PKG Dayakolot akan ada tatap muka ya, ada untuk sering kalau nanti tahun ajaran 2020-2021 harus diterapkan ya. Jadi mau mencoba ya gitu ya. Oh, ya. Oke, baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, apakah inovasi-inovasi pendidikan saat ini sudah baik dan terrealisasikan dengan baik? Kalau menurut Ibu ya karena ada kemajuan, apalagi sekarang menterinya diganti, banyak inovasi dan kebijakan yang lebih baik dari sebelumnya ya. Tentunya kan dari pendidikan, dari kebijakan Pak Nadiem yang Merdeka Belajar itu membuat para siswa jadi bisa memacu keinginan apa yang ada di dalam diri siswa itu tidak dibatasi oleh guru atau tidak dibatasi oleh pendidik. Jadi boleh mengembangkan apa yang dia inginkan, itu mungkin bisa jadi inovasi buat anak-anak. Ya. Selanjutnya yang pertanyaan nomor 3. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa pendapat Ibu tentang kebijakan tersebut? Ya, kebijakan tersebut kalau diterapkan semua dicoba kepada anak itu sangat baik sekali ya, terutama kan UASBN dihilangkan. Jadi anak itu tidak memacu mencari nilai ya, mencari nilai berprestasi atau ranking ya. Jadi anak itu diusahakan jadi disebutnya belajar memerdekakan gitu, anak itu tidak dipacu, misalkan harus bisa berhitung atau bahasa Indonesia. Jadi guru itu memacu ke anak. Jadi anak itu misalkan yang anak satu senangnya berhitung, anak yang kedua olahraga, yang ketiga menari. Jadi anak itu jadi guru mengikuti anak, mengarahkan ya berdasarkan apa yang misalkan anak yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi guru itu tidak lepas mengarahkannya. Yang kedua ya, jadi anak itu diarahkan, misalkan kan itu jadi dipatokannya di KBM itu ya, jadi tidak mengambil hasil nilai prestasinya, jadi tidak mengambil hasil rankingnya. Jadi yang keduanya itu anak harus diambil karakter anak. Karakter anak itu misalkan didekatkan dengan untuk UN itu ya, dengan misalkan moral Pancasila. Kan moral Pancasila itu untuk anak di SD atau di sekolah yang tinggi juga diterapkan, bukannya hafal isi Pancasila terus simbol-simbol Pancasila. Guru harus mengarahkan bahwa yang tersirat di dalam Pancasila itu harus dikembangkan dan dilaksanakan itu, terutama dalam akhlak anak. Tingkah kan di rapor itu sikap anak harus selalu dinilai, misalkan diamati ya, tiap gerak gerik anak di dalam di sekolah itu, misalkan ada catatannya gitu, diamati bagaimana anak itu mampu atau tidak gitu ya. Terus yang ketiganya, si anak itu bukannya jadi harus bisa bertanya ya, bertanya terus bisa mencoba berkarya, tapi tidak lepas dari bantuan guru, diarahkan sama guru supaya berhasil gitu. Terus yang model ini untuk guru tentang RPP ya, kadang-kadang RPP ibu juga ya jadi membuat administrasi, terus kalau mau diperiksakan terus administrasi terus. Tapi dengan adanya sistem kemerdekaan belajar ini bagi guru sangat alhamdulillah sekali.
karena bisa misalkan itu tetap berpacunya kepada RPP, cuma bagan-bagannya saja garis basahnya, tapi langkah-langkahnya sama saja gitu ya, untuk menerapkan KBM kepada anak ya. Menerapkan kepada anak itu jadi berpacunya bukannya misalkan kalau kemarin RPP itu mau mengajar bahasa Indonesia, langkah-langkahnya terus cara menerapkan pelajaran tentang bahasa Indonesia ya. Tapi sekarang ini, nah alhamdulillah dengan adanya pembelajaran dengan memerdekakan anak ini, jadi anak itu bisa, misalkan anak ini senangnya matematika ya, tak guru jadi bisa melimpahkan. Kalau di kelas bawah itu misalkan untuk anak itu senangnya matematika, jadi bisa misalkan urutan Pancasila. Pancasila ada berapa? Jadi dihitung ya. Nah, dihitung misalkan ada, jadi berhitung ada 5 tak. Jadi itu bisa catat ke berhitung. Terus ke misalkan bunyi sila kedua dapatkan ke misalkan bidang studi PKN ya, menerapkan misalkan kita misalkan yang kedua itu yaitu misalkan ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sikap isi kemanusiaan teh beri contoh diarahkan gitu ya. Jadi nambah sedikit masukan ke anak itu ya, untuk belajar. Emang sangat mudah cara menerapkan KBM-nya kepada anak itu, jadi enak dah kayak gini. Jadi mengikuti kesenangan anak, tapi kadang-kadang guru itu tidak semua mengikuti, bisa menerapkan cara mengarahkan anak yang benar itu bagaimana gitu. Kadang-kadang ibu juga kan, oh ini loncatnya ke sini, lompatnya ke sini, anak ini karakternya begini, tapi kayak tematik, jadi ke agama ada, ke PKN ada gitu, menerangkan bahasa Indonesia juga kan, ke berhitungnya ada, jadi berputar, jadi semua mencakup bidang studi ada. Jadi tapi dengan adanya memerdekakan anak itu yang fokus yaitu keberhasilan anak dan mencapai ke guru harus mencoba menerapkan supaya bagaimana anak itu berhasil, bisa yaitu bisanya bisa bertanya, bisa mencoba, bisa berkarya, itu dari mana. Jadi semua arahan antara jangan dipersulit, misalkan murid belajarnya harus berhitung semua, terus guru kan mengenai RPP kan itu sama orang tua. Jadi bersatu antara guru, murid dan orang tua, kita mengarahkan anak supaya berhasil dengan belajar dengan senang gitu, jangan sampai takut gitu ya, sampai berhasil tapi mau mencoba dulu ya. Menurut pendapat Ibu, bagaimana kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar? Kalau menurut Ibu, kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar, walaupun Ibu sudah mau menjelang MPP ya, masa pensiun, sangat bagus. Itu sangat menguntungkan antara pendidik dan siswa atau dan mahasiswa ya. Contohnya begini, pendidikan yang Merdeka Belajar itu ada 4 poin ya Neng ya? Ya. Yang poin pertama tentang USBN, poin kedua tentang UN, poin ketiga tentang KPP ya, itu untuk meringankan guru. Yang nomor 4 tentang donasi ya. Nah ibu sebagai ibu guru sangat senang sekali ada kebijakan ini. Karena kalau zaman dulu ini soal di UN ya, yang dulu itu anak itu diukur hanya dengan 1 hari belajar, 1 hari ujian, melaksanakan ujian. Sudah ada misalnya anak yang pinter, kadang-kadang jadi stres,
pikirkan mau ujian, kalau nggak lulus takut nggak keterima di negeri, nggak keterima di sekolah favorit. Ya ditentukannya cuma 1 hari itu pas ujian. Tapi sekarang setelah ada kebijakan belajar mulai dari 2020 ya 2021 dilaksanakan, alhamdulillah anak-anak tidak, walaupun dalam keadaan pandemi, kemarin di SD Ibu juga melaksanakan ini ujian sekolah. Anak-anak aman dan lancar, tidak ada ketegangan seperti zaman-zaman dulu. Kadang-kadang ini pengalaman sendiri, anak yang pintar pas hasil ujiannya lebih kecil dari anak yang biasa-biasa saja. Ada yang begitu, jadi cuma 1 hari itu ditentukan untuk ke depannya, seperti mau naik, mau SMP. Jadi kadang-kadang bisa anak yang pintar itu masuk swasta. Gitu ya. Itu kebijakannya yang untuk keuntungan untuk murid. Sekarang untuk ibu gurunya, anaknya ada RPP 1 lembar. Kalau dulu RPP itu 13 komponen ya. Sekarang RPP itu cuma 3 komponen ya. Beda dengan dulu. Sekarang mah cuma tujuan, kegiatan, dan asesmen pendidikan, asesmen pembelajaran. Beda dengan dulu yang poin-poinnya banyak. Jadi kalau sekarang guru itu cuma tinggal menulis malamnya, pagi-paginya langsung mengajar. Kalau dulu sebelum beberapa hari sebelumnya itu harus menulis banyak ya. Oh yang akan diajarkan ini sampai beberapa lembar. Sekarang cuma 1 lembar cukup. Jadi itu untuk bisa meringankan guru-guru juga ya. Terus sekarang kan banyak orang luar sekolahnya di sekolah favorit, semua tumplak di sekolah favorit. Kadang-kadang ada senjang SD SMP ini tidak laku, SMP ini tapi membludak, nilainya jadi jatuh, padahal belum tentu bagus tidaknya kan, belum menjamin. Tapi sekarang mah setelah ada zonasi, jadi ditentukan anak yang dekat rumahnya, anak yang punya prestasi, anak yang punya kartu Indonesia Pintar atau jalur afirmasi ya, ada jalur zonasi, ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, ada jalur pemindahan. Kalau sekarang jalur prestasi 30%, zonasi 50%, afirmasi 15%, perpindahan dari mana itu 5%. Kalau yang tidak boleh lebih dari itu sudah ditentukan itu presentasinya itu mungkin. Baik Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari saya. Apa sih harapan Ibu sebagai tenaga pendidik nih yang mungkin udah cukup lama juga ya untuk kebijakan-kebijakan di Indonesia, harapan-harapannya? Harapan Ibu waktu sekarang ini yang diramai-ramaikan nanti tahun ajaran baru ya akan dilaksanakan ya tentang belajar siswa merdeka ya, belajar siswa merdeka itu mudah-mudahan diterapkan oleh semua guru, semua harus mencobanya supaya bagaimana baru ketahuan apakah hasilnya bagus atau tidak. Kalau tidak dicoba tidak akan kelihatan mana hasilnya bagus, mana hasilnya berhasil atau tidaknya gitu. Jadi semua ibu sarankan atau ada masukan, semua guru yang ada di Indonesia itu harus mencobanya gitu. Kalau misalkan anak didik kita supaya berpendidikan yang berkarakter untuk nusa dan bangsa ya, ya dari ibu sekian dulu ya. Ya, semua orang pasti mengharapkan kalau pendidikan itu ya orang tua, ya gurunya, ya anak-anak, mungkin seluruh rakyat Indonesia menginginkan kalau pembelajaran di Indonesia itu lebih baik, lebih bagus. Jangan cuma cerita dulu itu Indonesia itu menjadi ajang belajar orang luar ke sini. Banyak sekali orang yang ingin belajar di Indonesia. Tapi lihat posisi sekarang, Indonesia itu terpuruk di pembelajaran. Contohnya dulu mah se-Asia itu
Indonesia itu nggak tahu kedua, ketiga, tapi sekarang nggak tahu udah berpuluhan mungkin rankingnya kalau diinikan dengan Asia saja. Dibandingkan dengan Malaysia aja, Indonesia itu kalah di bidang pendidikan gitu. Nah, mudah-mudahan kedepannya setelah ada terobosan, ada kebijakan Merdeka Belajar dari Menteri sekarang, mudah-mudahan terrealisasikan dan Indonesia makin maju dalam bidang pendidikan. Itu saja untuk mencetak anak-anak generasi muda sekarang untuk mendatang, ya. Itu saja mungkin dari Ibu, maaf kalau ada yang salah. Iya Ibu, nggak apa. Makasih Ibu. Ya, sama-sama. Ibu, mungkin kita berbincang-bincang sampai di sini aja. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Jadi buat saya pun bisa belajar ya dari Ibu gitu. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Dua kali. Nah, teman-teman, jadi dari hasil interview tadi dapat disimpulkan bahwa kedua guru setuju dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar. Namun, terdapat perbedaan yaitu pada sekolah yang diajarkan oleh Ibu Ratnaningsih yang terletak di kota di mana sekolah tersebut sudah menerapkan kebijakan Merdeka Belajar lebih lama dibandingkan dengan sekolah yang diajarkan oleh Ibu Maya yang terletak di kabupaten. Beliau baru mengetahui tentang kebijakan Merdeka Belajar sehingga belum terlalu paham dengan kebijakan tersebut. Kemudian dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar, siswa dapat mengembangkan ide, kreativitas, dan minat bakat yang dimilikinya. Selanjutnya, dengan adanya penghapusan ujian nasional sangat didukung karena tolak ukur kecerdasan atau nilai siswa tidak dapat ditentukan hanya dengan 3 hari ujian nasional saja. Nah, teman-teman, itulah hasil interview dari kelompok kami. Kami mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjadi yang terbaik karena Indonesia membutuhkanmu. Merdeka!